Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang ketiga bersama saya Willy Yonas. Di episode podcast kali ini kita akan diskusi soal kanker payudara atau breast cancer. Terakhir kali gue ngangkat topik ini itu adalah di season yang pertama, episode yang kedua, seingat gue. Di situ kita diskusi dengan seorang narasumber yang berhasil mengalahkan breast cancer-nya dengan plant-based diet. Well, setelah sekian lama itu 2019, fast forward sekarang di 2013, ketika gue rekaman ini, gue pengen sharing lagi mengenai kanker payudara. Kenapa kanker payudara ini pengen gue angkat topiknya? Karena kanker payudara ini adalah kanker yang paling sering atau yang paling banyak ditemukan di para wanita. Jadi, it's a common thing. Tingkat kanker yang paling banyak ini kanker payudara, makanya kita pengen bring this topic up ya. Nah, ini ada beberapa fakta yang pengen dibagikan mengenai cancer. Jadi sebenarnya kanker itu tidak terjadi overnight, nggak jadi kayak kemarin salah satu sel di payudara itu tiba-tiba berubah jadi sel kanker dan tiba-tiba besoknya kita udah nemu benjolan. Enggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba satu pagi teman-teman ada yang menemukan kok di payudara ada benjolan, prosesnya itu kemungkinan besar tuh sudah terjadi mungkin 1 dekade yang lalu, 10 tahun lalu. Karena proses inisiasi ketika sebuah sel normal itu jadi sel kanker itu bisa terjadi kapan aja, kita nggak tahu. Tapi itu develop terus ketika itu dideteksi, yang mungkin para dokter bilangnya ini early detection. Itu sebenarnya prosesnya sudah terjadi, kita nggak tahu berapa lama yang lalu, kita nggak bisa trace back juga. Tapi poin pentingnya adalah cancer does not happen overnight. Kanker itu nggak terjadi seketika gitu aja ya. Jadi fakta-fakta lain ya yang pengen di-mention juga soal kanker payudara. Ini ada menariknya. Karena ini satu penelitian otopsi ya, orang-orang yang meninggal. Ini orang-orang yang meninggal apakah itu dari kecelakaan mobil atau kasus-kasus yang gak diketahui. Mereka coba kumpulin hasil-hasil data otopsi pada wanita yang berusia 20 sampai 54 tahun. Oke, masih cukup muda kan, 20 sampai 54 tahun. Nah, yang mereka temukan adalah sekitar 20% dari perempuan di usia segitu itu sudah ada breast cancer-nya. Walaupun orang-orang ini meninggal ya bukan karena breast cancer ya kan, karena kecelakaan mobil, karena penyebab-penyebab lain. Tapi ketika mereka dicek payudaranya, ternyata udah ada sel-sel kanker di situ. Jadi menarik teman-teman, 20% ya, not so big, tapi 20% ya 1/5 lah. Kalau misalnya ada 10 orang, ya 2 dari 10 orang itu sudah ada kanker payudaranya sebenarnya, walaupun mereka bukan meninggal karena hal itu. Jadi ini ya salah satu fakta yang cukup menarik itu. Banyak mungkin orang sudah ada sel kanker payudaranya tanpa mengetahuinya. Itu juga sangat mungkin bisa terjadi. Well, sebenarnya kita nggak ada yang benar-benar bisa kita lakukan untuk mencegah inisiasi dari sebuah sel itu jadi sel kanker. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menjaga gaya hidup sehat kita untuk sel yang sudah berubah jadi sel kanker itu tidak growing, tidak bertumbuh. Karena contoh bayangin aja, sel dari 1 membelah jadi 2, yang 2 membelah jadi 4, 4 membelah jadi 8, 8 membelah jadi 16, 32, 64, 128. Itu tuh bisa growingnya tuh cepet banget, bisa cepet banget. Nah, sel kanker untuk growing itu bisa secepat misalnya 25 hari, bisa 1000 hari, bisa bertahun-tahun, tergantung dari gaya hidup sehat kita ya.
Maksudnya gaya hidup sehat itu kita bisa memperlambat proses growing kalau misalnya sel kanker itu memang sudah ada di dalam tubuh kita. Dan konteksnya hari ini kita sedang mendiskusikan tentang sel kanker payudara. By the way, semua informasi yang gue bagikan ini gue ngambil dari buku How Not to Die yang ditulis oleh Dr. Michael Greger. Ya, ini informasinya semua gue ambil dari situ. Nah, yang sekarang kalau misalnya tadi kita udah belajar bahwa kita nggak bisa benar-benar mencegah inisiasi atau berubahnya sel normal jadi sel kanker, tapi yang bisa kita lakukan adalah menghambat proses pertumbuhannya atau growingnya. Ya, ini masuklah gaya hidup sehat, dan ini yang kita akan beberapa bahas. Dan teman-teman, kalau misalnya teman-teman ikutin ya rekomendasi dari institusi kanker di Amerika, di Eropa, sarannya sebenarnya semuanya sama, mirip banget ya. Ini dari The American Institute for Cancer Research. Salah satu yang paling penting itu adalah tidak merokok, menjaga berat badan normal. Udah gitu, mayoritas yang kita konsumsi adalah makanan nabati. This is very clear dari Cancer Institute. Teman-teman cari aja informasinya. Tidak merokok, menjaga berat badan normal, dan mengkonsumsi mayoritas makanan nabati. Nih, kita lihat satu penelitian dari American Institute for Cancer Research. Mereka bilang kalau kita mengikuti ini aja, 3 habit tadi, gak ngerokok, menjaga berat badan, mayoritas yang kita makan adalah makanan nabati, kita sudah mengurangi resiko kanker payudara sebanyak 62%. That's big. Itu besar. Ya. Udah gitu, ini ada penelitian yang lain. Ini sel kanker diambil dan dicultivate di laboratorium selama 2 minggu. Lalu orang-orang yang sebelumnya bukan pemakan nabati, bukan makan plant-based diet, terus mereka diminta untuk makan plant-based diet, lalu darah mereka itu diteteskan ke sel kanker yang sudah di-cultivate di laboratorium. Mereka menemukan bahwa darah orang pemakan plant-based diet itu mempunyai kemampuan yang lebih untuk menekan perkembangan sel kanker. Jadi very fantastic, mind-blowing. This is the power of plant-based diet for breast cancer. Nah, ini diperkirakan oleh karena tidak adanya hormon IGF-1 atau IGF-1 di makanan-makanan nabati. Karena di makanan hewani ini terdapat hormon-hormon IGF-1. Hormon IGF-1 ini adalah sebuah hormon pertumbuhan, perkembangan yang normal sebenarnya ada di tubuh manusia. Ini yang membuat kita jadi tinggi, ini yang membuat kita jadi berbadan, bertumbuh ya, dari ketika kita kecil sampai ketika kita besar. Ini kita butuh hormon IGF-1. Nah, ketika kita sudah dewasa, ada hormon IGF-1 yang masuk dari makanan hewani. Ini yang diperkirakan bisa menumbuhkan atau mempercepat perkembangan dari sel kanker. Makanan nabati tidak ada hormon IGF-1-nya, sehingga ini bisa menekan perkembangan daripada sel kanker payudara itu sendiri. Lalu selanjutnya alkohol. Oh ya, ini juga salah satu saran dari World Health Organization atau WHO. Reportnya di tahun 2014 sudah sangat jelas, teman-teman, bahwa dibilang kayak gini. Mereka klarifikasi dan memberi statement bahwa tidak ada jumlah alkohol yang aman untuk kanker payudara. No amount of alcohol is safe. Jadi banyak orang yang misalnya soal wine, mereka bilang dengan istilah responsible drinking. Kita kan minum gak sampai mabok, kita hanya minum sedikit aja. Tapi teman-teman dari WHO, dari American Cancer Research Institute, AICR, itu mengatakan bahwa bahkan minum wine 1 kali sehari aja sesuai takaran yang dikit gitu kan, itu masih meningkatkan resiko kanker payudara.
So no amount of alcohol is safe for breast cancer. Gak ada istilah responsible drinking kalau kita benar-benar pengen menurunkan resiko dari kanker payudara kita. Anyway, selanjutnya hubungan jam tidur dengan kanker payudara. Jadi hormon yang bikin kita ngantuk itu ada salah satu hormon namanya melatonin. Hormon melatonin ini diproduksi lebih banyak ketika kita berada di keadaan yang gelap. Jadi kalau misalnya kita sering begadang, ya produksi hormon melatonin ini juga nggak maksimal. Kalau kita tidur dengan lampu yang menyala, ini juga produksi hormon melatonin nggak maksimal. Hormon melatonin ini ternyata bisa menekan perkembangan daripada sel kanker juga. Jadi bukan hanya mengenai bikin kita ngantuk hormon melatonin ini, tapi ternyata bisa menekan perkembangan dari sel kanker itu sendiri. Nah, mereka kan jadi penasaran, gimana dengan orang buta? Orang buta ini kan mereka nggak bisa ngelihat cahaya ya, tergantung jenis butanya seperti apa. Mereka, ekspektasi, hipotesis sebelum melakukan penelitiannya adalah, ya mungkin orang buta memang hormon melatoninnya lebih banyak. Dan mereka pengen tahu, apakah tingkat kanker payudaranya ini lebih rendah juga. Dan ternyata yang mereka pikirkan itu adalah benar. Satu penelitian dari Harvard University menunjukkan bahwa orang-orang buta, karena mereka gak bisa melihat cahaya seperti kita manusia biasa, hormon melatonin produksinya lebih banyak, hormon melatonin yang ada di dalam darah mereka lebih banyak. Tingkat terjadinya kanker payudara di orang-orang buta itu jauh lebih rendah. Interesting, ya, menarik. Jadi teman-teman perhatiin jam tidur, jangan main HP terus, jangan pakai gadget terus, jangan kerja terus sampai larut malam. Kalau enggak resiko kanker payudara itu meningkat. Ya, buat teman-teman yang perempuan sangat harus diperhatikan. Tapi prinsipnya sama untuk semua, untuk laki-laki juga. Ya, prinsipnya sama. Kita ada satu platform lifestyle medicine namanya Utuh Health, di mana teman-teman bisa telekonsultasi yang bebas ngantri di mana saja dan kapan saja. Buat yang struggle dengan hipertensi, diabetes, kelebihan berat badan, kolesterol trigliserida yang tinggi, kita ada wellness, plan-based, dan fitness guide consultation, di mana teman-teman akan dibimbing tahap demi tahap untuk mendapatkan kesehatan teman-teman kembali. Buat yang bergumulnya dengan kesehatan mental, dengan anxiety, dengan eating disorders, dengan depression, bergumul juga dengan dinamika keluarga, komunikasi di keluarga, dan teman-teman kerja. Mungkin kita juga ada psikolog yang bisa membantu teman-teman. Teman-teman bisa langsung booking di utuhhealth.com atau bisa ke Instagram kami @utuh.health. Klik link bio dan booking sekarang. Anyway, let's get back to the podcast. Selanjutnya mengenai olahraga dan kanker payudara. Olahraga ini powerful tools juga untuk menurunkan resiko kanker payudara, karena ketika kita olahraga ini si sel darah putih yang namanya natural killer cell itu meningkat. Sel darah putih ini tentara di dalam tubuh kita, ini tugasnya memerangi sel kanker. Lalu yang perlu diperhatikan juga mengenai olahraga, kalau kita mau menurunkan resiko kanker payudara, ini harus olahraga dengan moderate intensity, intensitas sedang. Jadi kalau misalnya kita cuma bersih-bersih rumah, nyapu, ngepel, yes itu bagus, aktivitas fisik yang bermanfaat, tapi mereka tidak bisa melihat kalau itu tuh sudah cukup bermanfaat untuk menurunkan resiko kanker payudara. Kalau kita cuma bersih-bersih dan hidup aktif aja, tapi olahraga dengan intensitas sedang. Kalau teman-teman bingung olahraga intensitas sedang itu apa, cek episode podcast di Sehat Seutuhnya ketika kita bahas mengenai macam-macam jenis olahraga dan intensitasnya. Ya, teman-teman scroll, itu ada di season 3 juga. Selanjutnya, tinggal 2 bagian yang terakhir yang aku pengen highlight. Kenapa daging itu meningkatkan resiko kanker payudara? Karena ternyata ketika daging itu dipanaskan, ini mau daging apapun ya, mau daging ayam, ikan, sapi, domba, pokoknya semua daging. Ketika itu kita panaskan, apakah itu dalam dengan proses pemasakan dipanggang, mau digoreng, mau ditumis, terserah diapain, di roast misalnya.
ini akan ada senyawa yang terbentuk namanya heterocyclic amines, HCAS, heterocyclic amines. Senyawa inilah yang bisa membuat sel normal jadi sel kanker, ya, meningkatkan resiko terjadinya itu. Nah, masalahnya adalah ya semua daging pasti memiliki heterocyclic amines ini, mau prosesnya diapain aja. Tapi yang menariknya ada satu penelitian, mereka pengen membandingkan daging yang well done sama yang medium rare. Karena yang lebih lama dipanaskan kan pasti yang well done dong, daging yang well done. Ternyata mereka menemukan betul resiko terhadap kanker payudara itu meningkat sebanyak hampir 5 kali lebih banyak di orang-orang yang makan dagingnya well done dibandingkan dengan orang-orang yang makan dagingnya medium rare. Kayaknya menarik ya. Penelitian ini cukup menarik. Mereka menemukan itu. Jadi tetap paling baik teman-teman meminimalisir mengkonsumsi makanan hewani supaya resiko kanker itu lebih rendah ya. Yang terakhir teman-teman mengenai kanker payudara ini adalah tingkat kolesterol di dalam darah kita. Tingkat kolesterol di dalam darah kita ternyata ini juga bisa meningkatkan resiko terhadap kanker payudara. Kenapa? Ada penelitian yang mulai melihat bahwa kayaknya sel kanker ini makanannya untuk dia bisa berkembang juga adalah kolesterol. Ini yang mulai terlihat ya. Dibilang di buku How Not to Die ditulis seperti ini. Tumors may suck up so much cholesterol that cancer patients' cholesterol levels tend to plummet as their cancer grows. Itu yang ditulis. Jadi teman-teman, kalau mau tingkat kolesterol kita bagus, makan plant-based diet, makan makanan yang berserat, yang bervariasi, karena itulah yang menjaga tingkat kolesterol kita tetap bagus. Olahraga juga itu sangat menjaga. Teman-teman, itulah yang ingin saya bagikan. Angkat lagi awareness kita mengenai kanker payudara dengan menjaga jam tidur kita di kondisi yang gelap, olahraga secara rutin, menjaga berat badan kita tetap normal, tidak merokok, tidak minum alkohol, makan plant-based diet. Itulah yang bisa kita lakukan sebisa mungkin, yang bisa kita lakukan untuk mencegah kanker payudara. Semoga informasi ini bermanfaat. Teman-teman boleh share juga ke teman-teman yang lain yang mungkin ada riwayat keluarga juga tentang kanker payudara. Malah kita harus lebih aware lagi supaya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dan serahkan sisanya sama Tuhan. Itu yang mungkin yang saya bisa bagikan. Seperti biasa teman-teman, harapan saya semoga kita sehat seutuhnya.